Halo para pemirsa Indonesia Periksa Fakta. Kita bertemu dalam acara Indonesia Periksa Fakta. Saya Dewi Sari, Chief Operating Officer dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saat ini kita akan mewawancarain Mas Septiaji Eko Nugroho. Beliau adalah Ketua Presidium Mafindo. Halo Mas Zek, apa kabar? Halo Mbak Dewi, Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Mbak Dewi? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya Mas Zek. Mas Zek, ini kita mau wawancarain Mas Zek terkait dengan acara kita yaitu Indonesia Periksa Fakta yang rencananya kita bekerja sama dengan beberapa pihak dan akan melaksanakannya di seluruh Indonesia secara daring. Nah, sehubungan dengan itu kita akan mau menanyakan beberapa hal nih pertanyaan nih. Kayak misalnya tagline Indonesia Periksa Fakta yang didengungkan oleh Mafindo ini sedang ramai dibicarakan di berbagai lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa dan para jurnalis. Mas Zek bisa ceritain nggak sih apa ya latar belakang munculnya tagline Indonesia Periksa Fakta ini dan apa sih tujuannya? Ya, dengan teknologi internet yang semakin luas dipakai oleh masyarakat Indonesia, Mbak Dewi, media sosial dan juga aplikasi percakapan memungkinkan kita menjadi produsen ataupun juga distributor informasi. Namun, belum semuanya memiliki pemahaman bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi, melakukan periksa terhadap informasi yang beredar itu. Untuk itu, kita perlu untuk mengajak masyarakat untuk menjadi agen periksa fakta, sehingga kita di Mavindo itu berkolaborasi dengan berbagai pihak membuat program Indonesia Periksa Fakta yang tujuannya adalah untuk merangkul sebanyak mungkin masyarakat mengetahui tentang bagaimana melakukan periksa fakta terhadap informasi yang didapatnya dan sekaligus mengajak lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama menyaring kabar bohong dengan caranya bagaimana, yaitu dengan teknik-teknik periksa fakta yang ada dalam program ini. Oh kayak gitu. Terus ini nih apa ya yang menjadi alasan Mafindo menyelenggarakan lomba periksa fakta ini untuk yang ketiga kalinya? Apakah ini menjadi suatu kegiatan rutin yang dilakukan Mafindo setiap tahunnya? Apa seperti gimana kalau menurut Mas Zek? Ya, upaya untuk mengajak masyarakat Indonesia melakukan periksa fakta ini kan caranya bisa berbagai macam. Jadi bisa melalui upaya edukasi dengan membuat materi-materi, presentasi, latihan-latihan begitu yang bisa melibatkan berbagai kalangan. Tetapi tentu kita juga ada kalangan-kalangan khususnya anak muda yang mereka akan lebih tertantang kalau seandainya kita membuat sebuah challenge, sebuah tantangan. Nah, untuk itu kita untuk ketiga kalinya akan membuat lomba periksa fakta yang ditujukan kepada kaum muda dan juga pada jurnalis muda, mahasiswa, mereka-mereka yang mungkin bisa dengan mudah atau cepat itu ya belajar informasi tentang bagaimana caranya melakukan verifikasi foto, melakukan verifikasi video, lokasi, verifikasi waktu. Eh, tetapi mereka mungkin menunggu saya akan mendapatkan tantangan apa. Nah, kita, Mavindo, memberikan tantangan kepada mereka. Jadi, ini adalah cara yang saya rasa sangat baik gitu ya, untuk mengajak kawan-kawan muda membuktikan siapa yang paling bisa melakukan periksa fakta di negeri ini. Oh, menarik banget ya. Memang ini kayaknya banyak banget yang nungguin saat ini. Nah, terkait lomba periksa fakta yang dilakukan Mavindo ini kan mungkin yang pertama ya di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia. Apakah mempunyai peran yang besar dalam usaha menekan hoax dan meningkatkan literasi kepada banyak masyarakat di Indonesia? Apa sih pengaruhnya dan bagaimana perannya menurut Mazek? Ya, saya rasa ada dua hal ya. Yang pertama adalah mereka, para mahasiswa, para pelajar, para jurnalis muda yang nanti akan terlibat ya dalam lomba periksa fakta ini. Mereka tentu tidak akan berhenti di sini sebagai peserta lomba saja, tetapi mereka juga menjadi champion-champion yang diharapkan turut serta melakukan upaya-upaya verifikasi terhadap informasi yang beredar, baik itu di daerahnya ataupun di lingkungannya. Misalnya ketika ada momen pilkada serentak, atau misalnya ada momen-momen yang terkait dengan isu kabar bohong ya, seperti ada kejadian kebencanaan misalnya, ataupun misalnya ada
kejadian-kejadian yang membuat orang menjadi terpapar ya dengan kabar-kabar bohong. Nah, teman-teman ini mereka akan menjadi champion-champion kita untuk membantu berjejaring dengan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk ikut melawan penyebaran berita bohong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa dengan adanya lomba ini, masyarakat kemudian juga kemudian mungkin tertarik gitu. Kenapa perlu dilombakan sebuah upaya periksa fakta? Nah, diharapkan dengan itu maka orang-orang akan semakin familiar dengan istilah periksa fakta, dan harapannya ini menjadi bagian dari kultur atau perilaku masyarakat ketika menerima informasi. Mungkin itu. Iya, apalagi ini ya, pada masa pandemi dan ada pilkada, sebaran informasi di ranah daring sepertinya sangat meningkat. Nah, bagaimana nih Mas Zek melihat korelasinya dengan lomba periksa fakta yang dilakukan oleh Mavindo? Ya, saya rasa kita melihat secara drastis ya kenaikan jumlah informasi yang menyebar melalui media sosial ataupun juga aplikasi percakapan, karena pertemuan kita saat ini tidak bisa dilakukan secara darat ya seperti sebelum pandemi, sehingga banyak informasi yang kemudian berpindah di ranah digital. Tetapi tentu dampaknya adalah kita juga melihat kenaikan jumlah hoax yang juga luar biasa. Kalau misalnya tahun lalu 2019 itu pun kita sudah tinggi karena ada momen pemilu, ada 1.200 hoax yang beredar waktu itu. Tetapi di tahun 2020 ini, di tengah pandemi ini, kita sudah mencatat sampai bulan November ini lebih dari 2.000 hoax. Nah, artinya kita berharap lomba periksa fakta ini juga menjadi salah satu milestone untuk menggerakkan masyarakat bahwa boleh kita melakukan transaksi informasi melalui sarana digital. Saya rasa di tengah pandemi ini adalah pilihan yang sangat bijak, tetapi kita juga harus menyertainya dengan bagaimana kita tidak menjadi bagian dari mereka yang menyebarkan kabar-kabar yang meresahkan, kabar-kabar bohong yang kemudian mengadu domba di antara kita. Sebaliknya, mereka-mereka justru menjadi agen-agen yang akan mampu membantu masyarakat untuk memilah mana informasi yang bohong dan mana yang fakta. Oke. Nah, menurut Mas Zek nih, hal-hal apa aja sih yang perlu ditingkatin dari praktek periksa fakta dan pemeriksa fakta di Indonesia nih? Ya, periksa fakta ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa sederhana dalam beberapa kasus, tetapi dalam hal yang lain bisa tidak sederhana. Ada upaya periksa fakta yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik yang kita sediakan materi-materinya, tetapi ada juga yang mungkin tidak bisa. Jadi kita mengajak masyarakat pertama bahwa teknik untuk melakukan periksa fakta itu saya rasa penting bagi kita untuk kita kuasai. Bagaimana cara menentukan misalnya sebuah foto ini captionnya benar atau tidak, karena saat ini 40% hoax yang beredar itu bentuknya adalah foto. Kemudian juga semakin meningkatnya konten-konten hoax yang bentuknya adalah video. Nah, sehingga masyarakat nanti bisa ketika mendapatkan potongan video misalnya, itu juga bisa membuat semacam analisis apakah ini sebenarnya fakta atau bukan. Nah, yang saya rasa yang perlu menjadi perhatian lain adalah bahwa kita juga perlu mengajak masyarakat untuk bagaimana memperbaiki cara baca kita dalam melakukan periksa fakta. Jadi selama ini kita terbiasa dengan cara baca vertikal, sebagaimana kita membaca buku, membaca majalah, membaca koran. Nah, tetapi ketika kita membaca informasi di ranah digital, di media sosial, cara baca itu tidak bisa dilakukan lagi. Maka kita melakukan atau mengajak masyarakat, khususnya teman-teman periksa fakta, untuk belajar bagaimana cara membaca informasi ala periksa fakta, yaitu adalah teknik membaca secara lateral, secara paralel. Nah, selain itu juga tentu kita butuh melakukan jejaring silaturahmi dengan berbagai pihak, karena dalam banyak kasus kita membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak secara darat gitu ya, untuk bisa mendapatkan klarifikasi yang kita tulis dalam artikel periksa fakta kita. Mungkin itu, Mbak. Oke, metode lateral tadi cukup menarik ya. Terus nih, terakhir nih Mas Zek nih, apa sih pesan-pesan khusus buat mereka yang berpartisipasi dalam lomba Indonesia Periksa Fakta ini? Ya, saya rasa upaya melakukan periksa fakta, dalam salah satunya adalah berpartisipasi dalam lomba periksa fakta, ini adalah sebuah wujud kontribusi kita kepada bangsa dalam konteks ketahanan nasional. Jadi kalau kita bicara,
ketahanan nasional itu tidak lagi hanya bicara darat, laut, dan udara, tetapi kita juga bicara matra siber, di mana salah satu isu dalam keamanan siber itu adalah masalah misinformasi, disinformasi yang berpotensi mengganggu keamanan kita semua, kedamaian kita semua. Nah, saya rasa para peserta lomba ini juga nanti bisa bercerita gitu, bahwa kalau ditanya apa kontribusi kita terhadap bangsa, bahwa saya dan kawan-kawan itu bersama-sama meningkatkan skill dan mengajak masyarakat untuk menambah kemampuan melakukan periksa fakta, sehingga tidak ada hoax di antara kita ke depannya. Oke, Mas Zek, terima banyak. Oke, sekian pemirsa Indonesia Periksa Fakta. Semoga Lomba Indonesia Periksa Fakta ini dapat menjadi salah satu tonggak untuk menegakkan daya berpikir kritis di masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam semuanya. Makasih ya Mas Zek. Terima kasih Mbak Dewi.